kan jika kalian punya tetangga dede gemes yang cantik seperti ini, bener-bener gemesin dan pengen banget dicangkul sama kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Hai Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Ya kabare, sehat, apik yo. Begras waras jigras sugi beras barangnya akas. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Crush yang dirilis pada tanggal 2 April tahun 1993. Film ini bercerita tentang seseorang yang bernama Nick yang selalu diganggu oleh gadis remaja bernama Adrian. Usut punya usut, selidik punya selempit, si Adrian sangat menyukai Nick walau umur mereka terpaut jauh. Adrian mencoba berbagai cara agar bisa melakukan mantap-mantap dengan Nick. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, nggak perlu lama-lama dengan spoiler yang panjang di awal. Siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan terbaik. Kita mulai dengan alur filmnya. Check it out! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nick yang sedang mencari sebuah rumah kontrakan untuk ditinggalinya. Setelah sudah mencari ke beberapa tempat, tetapi belum ada yang cocok menurutnya. Dia pun meneruskan untuk mencari ke tempat lain. Di tengah perjalanan, ia hampir saja menabrak seorang gadis remaja bernama Adrian. Terlihat di sini sepertinya Nick terkesima melihat kecantikan gadis tersebut. Dan secara kebetulan, ibu dari Adrian pun menyewakan sebuah rumah. Setelah berkeliling melihat beberapa tempat, ia merasa ada yang cocok dengan dirinya. Akhirnya Nick memutuskan untuk menyewa rumah yang diberikan oleh ibu Adrian tersebut. Oh iya, gadis bernama Adrian ini ternyata usianya 14 tahun, artinya dia masih di bawah umur dan masih berwarna pink. Nick pun langsung menurunkan barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam rumah yang dia sewa. Namun di sisi lain ternyata Adrian dan temannya bernama Chien sedang memperhatikan dan mengawasi gerak-gerik Nick dari kejauhan. Kemudian Adrian menyuruh Chien untuk mencari tahu tentang Nick, apakah dia orang baik atau bukan. Setelah masuk ke dalam rumah dan ketemu sama Nick, ia malah senyum-senyum sendiri melihat ketampanan Nick. Karena malu, akhirnya Chien pun keluar dan kembali ke tempat Adrian dan menyampaikan pada Adrian bahwa Nick adalah cowok yang keren dan ia adalah orang baik. Keesokan harinya, Nick pun pergi untuk bekerja di kantor dan akan melakukan rapat. Oh iya, Nick ini merupakan seorang penulis dan juga jurnalis. Oke, lanjut. Lanjut. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang teman wanita Nick yang bernama Amy. Nick pun duduk di samping Amy. Singkat cerita, ketika rapat berlangsung, Nick diberi tugas oleh bosnya untuk membuat sebuah artikel tentang seorang perampok terkenal pada saat itu, yang informasinya sangat sulit didapatkan. Pada malam hari, saat Nick sedang membuat artikel, tiba-tiba Nick terkejut karena didatangi oleh Adrian. Di sini, Adrian mengenakan baju yang belum selesai dijahit dan terlihat kurang bahan. Akhirnya mereka pun ngobrolin harga beras, tomat, cabai, bawang, sabun, sampo, softtek yang naik turun karena ban gerobak mamang sayur kempes sebelah. Nick curhat kalau dia sedang stres gara-gara pekerjaan dari bosnya yang terus memaksa Nick untuk mendapatkan berita yang sulit didapatkan. Pas lagi curhat, si Adrian yang aduhai ini menggodanya dan hal ini membuat jantung Nick berdebar-debar dan hilang fokus karena dede gundulnya bangun dan minta main kuda-kudaan. Setelah ngobrol ngalur ngidul ngetan ngulon, Nick pun merasa heran melihat tingkah Adrian mirip seperti orang dewasa yang butuh asupan VPN seperti kalian dan termasuk saya. Di sini pada akhirnya Nick menyadari bahwa Adrian tidak seperti anak Mangya yang penjual gorengan di pangkalan ojek atau anak Poida yang masih suka ngompol di celana. Ya, pokoknya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Keesokan harinya saat Nick sedang mandi, tiba-tiba Adrian masuk ke dalam rumahnya. Adrian meminta foto Nick yang sedang bersama ayahnya untuk dibawa pulang. Nick yang baru kenal sama Adrian pun otomatis menolak. Karena permintaannya ditolak, Adrian pun langsung nyamperin Nick yang habis mandi. Dan ketika Nick sedang memakai baju, Adrian pun mengintipnya. Hai, Adrian pun tersenyum karena sudah lihat bocah gundulnya Nick. Sebelum berangkat ke kantor, Adrian memintanya untuk datang ke pestanya nanti malam. Sesampainya di kantor, Nick sangat terkejut karena artikel yang dibuatnya kemarin tiba-tiba menjadi berubah. Dan karena tidak ada waktu lagi untuk mengubahnya, akhirnya Nick langsung memberikan artikel itu kepada bosnya. Di situ ternyata bosnya sangat menyukai artikel buatan Nick.
Pada malam hari kita diperlihatkan Nick yang sedang bekerja. Namun tiba-tiba ia teringat janjinya kepada Adrian. Singkat cerita, ia pun menghentikan pekerjaannya dan segera menghadiri pesta tersebut. Sesampainya di pesta, Nick mendengar seorang yang sedang bermain piano dengan sangat handal dan dilihat orang tersebut adalah Adrian. Setelah selesai, Nick yang terkesima pun langsung menghampiri Adrian. Dan Nick bilang ke Adrian kalau saja Adrian tidak di bawah umur, ia pasti akan memacarinya. Di sini Adrian mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengubah artikel miliknya. Untuk meminta maaf sama Nick, Adrian langsung mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat itu karena terbawa suasana, Nick yang hilaf secara tidak sengaja mencipok Adrian. Uhuy. Untungnya, kemudian Nick sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Oleh karena itu, Nick pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah, ia merasa sangat menyesal karena telah mencium Adrian yang masih di bawah umur. Esok harinya, saat pekerja dirinya mulai menyadari bahwa foto dirinya dengan ayahnya telah menghilang. Kemudian, dia memutuskan untuk mendatangi rumah Adrian. Sesampainya di tempat Adrian, betapa kagetnya Nick melihat sebuah tulisan A plus N yang berarti Adrian plus Nick. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara Adrian sedang menuju kamar tersebut. Nick pun panik dan akhirnya bersembunyi di dalam lemari. Pas Adrian masuk, ternyata Adrian langsung membuka pakaian penutupnya. Nick kaget dan tidak sengaja ngebenturin kepalanya yang akhirnya membuat Adrian sadar kalau ada seseorang di dalam lemari tersebut. Tapi Adrian mengetahui kalau orang tersebut adalah Nick. Dan dia pun malah ngasih hadiah ke Nick dengan sengaja membuka pakaiannya di hadapan lemari itu. Wadaw, menang banyak guys. Setelah Adrian pergi, Nick bergegas untuk keluar dari rumah itu. Tetapi saat ia ingin keluar, tiba-tiba ayah Adrian datang. Dan Nick mengatakan bahwa dirinya sedang mengembalikan buku yang ia pinjam. Secara kebetulan, ayah Adrian menyuruh untuk membantu membawakan barang-barangnya menuju ke loteng. Saat sudah sampai di atas, ayah Adrian menceritakan banyak hal tentang wahana yang dibangun di situ. Setelah selesai, Nick pun kembali ke rumahnya. Sore harinya, Nick lagi-lagi bertemu dengan Adrian. Di situ, Nick mengungkapkan bahwa umur mereka terpaut sangat jauh. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjalin hubungan. Tapi, Adrian malah ingin mengajak untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar hal itu membuat Nick menjadi sangat marah dan ia langsung memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, saat Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba datanglah Chien. Di sini, Chien menceritakan bahwa ada yang aneh terhadap Adrian. Chien mengajak Nick untuk diam-diam bertemu di belakang rumah pada sore hari. Tapi sayang, percakapan mereka didengar oleh Adrian. Saat Adrian berlatih untuk menunggangi kuda dengan Chien, dan secara diam-diam, Adrian melonggarkan ikatan kuda yang akan ditunggangi oleh Chien. Ketika Chien menunggangi kuda, dia pun terjatuh yang membuatnya terluka. Adrian sengaja melakukan hal itu karena dirinya cemburu terhadap Chien karena telah mengobrol dengan Nick kemarin. Sore harinya, saat Nick sedang menunggu Chien, ternyata yang datang malah Adrian. Adrian menceritakan bahwa Chien berada di rumah sakit. Esok harinya, saat Nick sedang melakukan rapat, salah satu rekannya berkata bahwa artikel yang dibuat Nick telah menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, Nick langsung pulang untuk mengecek file artikel yang berada di komputernya. Tetapi ketika sampai di rumah, ia pun kaget karena data di dalam komputernya pun menghilang. Saat sedang bingung, Nick tidak sengaja melihat disket dan Nick pun akhirnya mengetahui bahwa rumah yang ia tempati terdapat ruang bawah tanah. Ketika berada di dalam, ia sangat terkejut karena melihat tempat ritual yang berisi tulisan nama Adrian dan Nick, yang berarti ritual itu untuk dirinya. Melihat hal itu, Nick pun kembali naik dan memutuskan untuk menutup akses masuk ke ruang bawah tanah itu. Saat Nick sedang bekerja, dirinya terus-menerus diganggu oleh Adrian. Nick yang ingin menyelesaikan artikelnya memutuskan untuk mengabaikan Adrian. Adrian yang merasa diabaikan, dia merasa sangat-sangat bersedih. Karena terus-menerus diganggu oleh Adrian, akhirnya membuat Nick memutuskan untuk pindah rumah. Tetapi ia dikejutkan dengan kedatangan Amy. Amy lalu mengungkapkan perasaannya kepada Nick, dan di sanalah mereka melakukan mantap-mantap. Malam harinya, Adrian yang sangat bersedih karena tidak mendapat kabar dari Nick, Adrian pun memutuskan untuk secara diam-diam masuk ke dalam rumah Nick. Tetapi ketika sampai di dalam rumah, Adrian terkejut dan merasa sedih karena melihat Nick sedang tidur bersama dengan Amy.
Esok harinya saat Emi pulang, dirinya bertemu dengan Adrian. Emi menjelaskan bahwa dirinya belum cukup dewasa untuk bisa menyukai seseorang. Setelah menjelaskan hal itu, Emi pun langsung pulang ke rumah. Saat sampai di rumah dan ingin masuk ke dalam ruang cetak foto, Adrian ternyata telah mengikuti dari belakang. Dia langsung memasukkan sebuah kantong yang berisikan lebah ke ruangan tersebut. Hal itu hampir saja membuat Emi meninggal karena tersengat lebah. Esok harinya, Nick mendapatkan telepon. Tiba-tiba Adrian datang dan meminta agar Nick untuk menghadiri perlombaan kuda. Nick tidak meresponnya karena sedang menerima telepon dan mendapatkan kabar bahwa Emi sedang dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, ketika lomba berlangsung, ternyata Adrian sama sekali tidak melihat keberadaan Nick. Dan itu membuat dia menjadi sangat sedih. Dia langsung bergegas mengejar Nick di kantornya. Di sana, Adrian langsung menamparnya yang membuat orang-orang di sekitar melihat mereka berdua. Kemudian, Nick langsung menggandeng Adrian ke sebuah tempat. Dia langsung marah sekaligus membentak Adrian. Adrian pun mengatakan bahwa dia mencintai Nick dan ingin digeprek sama Nick. Ia pun menjerit karena Nick tidak memperdulikannya. Setelah kejadian tersebut, Nick memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada banyak polisi. Nick ternyata dituduh oleh polisi telah melakukan kekerasan pada anak di bawah umur. Dan anak yang dimaksud adalah Adrian. Adrian yang melihat Nick ditangkap polisi, ia merasa sangat senang. Di kantor polisi, Nick mencoba menjelaskan semuanya bahwa dirinya sedang difitnah oleh Adrian. Tetapi semua perkataan yang diucapkan oleh Nick sama sekali tidak dipercaya. Oleh karena itu, Nick pun akhirnya dipenjara. Setelah berhari-hari di penjara, akhirnya Nick dibebaskan dan mendapatkan jaminan dari bosnya. Bosnya pun menyuruh Nick untuk segera pindah ke tempat lain. Saat ia sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba datang Chien dan ia adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa Nick sudah difitnah oleh Adrian. Dia juga bercerita bahwa dahulu Adrian pernah menyukai seseorang, akan tetapi orang tersebut tidak menyukai Adrian. Kemudian orang itu ditemukan tewas karena keracunan. Chien pun tahu kalau semua itu adalah perbuatan Adrian. Nick lalu menyuruh Chien untuk kembali ke rumahnya. Chien pun pulang. Setelah Chien keluar, tak menunggu beberapa lama, Nick mendengar sesuatu yang aneh. Ia pun segera keluar. Nick pun mulai menyadari bahwa Chien hilang dan ia menduga bahwa pasti Adrian yang melakukan hal ini. Dia pun memutuskan untuk segera ke tempat Adrian. Setelah masuk ke dalam rumah Adrian, ia terkejut karena melihat foto dirinya di dalam sebuah ritual. Cinta ditolak, Emak Erot bertindak. Tiba-tiba Adrian muncul di belakang Nick. Di sini Adrian mengungkapkan bahwa dirinya tergila-gila pada Nick dan juga ingin sekali mantap-mantap dengannya. Rupanya selempit Adrian sudah gatal karena banyak cacing-cacing tanahnya dan ingin dicangkul. Akan tetapi Nick menolak dan tak menghiraukannya. Ia malah menanyakan keberadaan Chien kepada Adrian. Mendengar Nick yang tak menghiraukannya dan lebih memilih untuk mencari Chien, Adrian langsung memukul Nick dari belakang yang membuatnya terjatuh dari lantai 2. Saat terbangun, dirinya kembali mencari Chien. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan Chien yang terikat pada wahana dan segera menolongnya. Adrian yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk memukul Nick. Karena perbedaan kekuatan, membuat Adrian menjadi kalah. Di saat yang sama, ayah Adrian datang dan hendak memukul Nick. Tetapi dari belakang tiba-tiba Adrian memukul ayahnya sendiri. Mungkin karena Adrian sudah tergila-gila pada Nick, ia juga dengan tega memukul ayahnya sendiri. Singkat cerita, Adrian pun pingsan karena terkena pukulan dari Nick. Setelah kejadian itu, Adrian pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pengobatan. Di sini terlihat bahwa Adrian tertarik dengan dokter yang menanganinya, yang artinya dia akan segera mengincar dokter tersebut. Dan cerita pun selesai. Tamat ending yang sangat mengagokkan. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada request film-film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita film ini, saya mohon maaf. See you next video guys.